Mengingat kartun Upin dan Ipin sudah memasuki musim ke-19, saya akan membuat alur cerita tentang bulan puasa. Episode yang dimaksud adalah episode kuih Ramadan dan bahagianya Raya. Untuk itu kita langsung ke dalam alur ceritanya. Ceritanya pun dimulai ketika Upin dan Ipin sedang mencari sebuah mainan. Dan akhirnya, Upin pun mendapatkan ide untuk bermain mobil balap. Tetapi Ipin maunya main bola. Meskipun begitu, Upin pun mendapatkan ide lagi untuk main bola terlebih dahulu dan main mobil balap dimulai setelah habis main bola. Ipin pun setuju dengan pendapat Upin. Tetapi ada sebuah aroma yang membuat Ipin pun ikut tercium. Upin pun tahu dengan baunya dan ternyata itu aroma dari kue hari raya. Walaupun bentuknya mirip dengan biskuit Yaya, tetapi rasanya lebih enak daripada biskuit tersebut. Ipin pun pergi ke dapur hanya untuk melihat kue tersebut. Ipin pun heran karena kue raya sudah dibuat sebelum bulan puasa. Kak Ros pun menjawabnya agar Upin dan Ipin bisa mencicipinya kue tersebut. Meskipun begitu, Kak Ros menyuruh Upin dan Ipin untuk mencicipinya di dalam toples karena kue tersebut masih panas saat Kak Ros sudah selesai membuatnya. Ipin pun segera mencicipinya dan rasanya sangat enak daripada biskuit Yaya. Upin bertanya kepada Kak Ros tentang kue tersebut karena belum pernah melihat orang menjualnya. Opah pun datang dan Kak Ros menyuruh Opah buat mencicipinya karena rasanya bukan rasa ini tetapi rasa dari kue tersebut. Opah mencicipinya dan rasanya lezat karena resep kue tersebut merupakan buatan dari Kak Ros. Kak Ros juga bilang kalau kue tersebut itu rencana dari Kak Ros untuk menjualnya. Dan itulah alasan Kak Ros membuat kue tersebut di saat belum memasuki waktu bulan puasa. Kak Ros pun mengajak Ipin buat membantu mengambil pesanan dari teman-teman Upin dan Ipin. Dan nantinya Kak Ros ingin mengumpulkan uang yang banyak untuk ke negara kita tahun depan. Ipin dan Opah seketika heran dengan pernyataan Kak Ros. Tetapi, Kak Ros menjawabnya kalau di sekolahnya membuat program pertukaran pelajar antara negara Malaysia dan negara korupsi timah. Jika Kak Ros terpilih mengikuti program tersebut, Kak Ros akan butuh banyak uang sehingga Kak Ros akan mengumpulkan uang tersebut dari sekarang. Opah pun menghargai pernyataan Kak Ros tersebut karena dia berusaha sendiri. Kemudian Opah memperingatkannya untuk menjalankan ibadah puasa kepada cucu-cucunya. Kemudian Upin dan Ipin mau pergi ke tempat pondok, walaupun Kak Ros juga menyuruh adik-adiknya untuk membawa toples kue tersebut. Di sebuah pondok, teman-teman Upin dan Ipin tersebut menyukai kue tersebut. Singkat cerita, Mail menanyakan kue tersebut beserta harganya yang membuat Upin dan Ipin bingung tentang hal tersebut. Akan tetapi, Ehsan pun mempunyai nama untuk kue tersebut yang diberi nama kue bidadari. Kue bidadari! Sesampainya di rumah, Kak Ros pun bertanya kepada Ipin tentang pesanan kue kepada teman-temannya. Ipin pun menjawabnya kalau harganya gak dikasih tahu yang ternyata itu kesalahan dari Kak Ros. Ipin pun juga bilang kalau teman-temannya juga bertanya tentang nama kuenya. Meskipun Kak Ros tidak tahu, Ipin pun memberikan ide kepada Kak Ros untuk kasih nama kue tersebut dengan nama kue bidadari. Kak Ros pun bilang kalau kue tersebut merupakan nama dari kakaknya Ehsan. Sehingga Kak Ros pun juga bilang kalau lebih baik kasih nama kue Ros saja yang berasal dari nama kakak dari dua kembar itu. Ipin pun juga bilang kalau nama Kak Ros kurang terkenal dan lebih baik kasih nama kue bidadari karena dia terkenal daripada Kak Ros. Kak Ros pun mengamuk dengan ide Upin dan Ipin. Moncong nampak? Kenapa tu? Singkat cerita, di sebuah kedai runcit, Upin dan Ipin pun membeli bahan-bahan untuk membuat kue tersebut. Abang Is menyuruh Upin dan Ipin untuk membawa barang yang ringan saja dan sisanya itu diantar oleh Abang Is. Tetapi Upin menyuruh Abang Is membawa semuanya karena mereka berdua menemui teman-temannya yang mau memesan kue tersebut. Abang Is pun mengiyakannya yang membuat Ipin pun senang. Singkat cerita,
Abang Is bertemu dengan Kak Ros yang sudah dipenuhi dengan tepung. Abang Is pun memberi barang-barang tersebut kepada Kak Ros. Kak Ros menyuruh Abang Is untuk menunggu karena dia mau meletakkan kue lebaran tersebut agar bisa dijual di tokonya Abang Is. Sin pun berpindah ke pondok, yang dimana Upin Ipin pun menerima pesanannya kepada teman-temannya. Singkat cerita, banyak sekali teman-teman Upin Ipin yang mau menerima kue tersebut. Kemudian Upin dan Ipin mengajak teman-temannya buat bermain karena tugasnya sudah selesai. Upin Ipin dan teman-temannya pun bermain sepak takraw. Akan tetapi, ketika Fizi mau menendang bola tersebut, Upin Ipin pun gak sengaja terkena kepalanya masing-masing. Di rumah, Kak Ros pun marah-marah karena Upin Ipin pun malah bermain daripada beribadah. Kemudian, Opa pun menyuruh Upin dan Ipin berpikir tentang apa yang mereka lakukan selain beribadah. Upin Ipin pun menjawabnya kalau mereka berdua selalu membantu Kak Ros dan Opa untuk membereskan rumah. Selain itu, mereka berdua juga bilang kalau mereka berdua selalu membantu Tok Dalang untuk membuat ketupat. Opa bilang kalau yang dilakukan Upin dan Ipin itu adalah amalan baik. Upin Ipin pun sudah lega terhadap kegiatannya dan mereka berdua memberi catatannya yang membuat Kak Ros senang. Karena hal tersebut, Kak Ros menyuruh Upin dan Ipin untuk terus membantu Kak Ros terhadap pesanan kuenya. Dan Opa juga memperingatkan kepada Upin dan Ipin tentang beribadah. Keesokan harinya, Upin Ipin pun bangun untuk sahur. Setelah sahur, Kak Ros menyuruh Upin Ipin untuk menghitung toplesnya. Saking sibuknya, sampai-sampai Upin dan Ipin lupa baca niat. Bahkan Ipin malah baca doa makan daripada baca niat. Meskipun begitu, mereka berdua pun akhirnya bisa membaca niat puasa dengan tenang. Kemudian, di siang hari, ketika Kak Ros menjemur pakaiannya, Abang Is datang dan dia mau meminta toples kuenya Kak Ros. Upin dan Ipin malah tertidur dan akhirnya Upin dan Ipin datang dengan membawa toples ke motor Abang Is setelah dibangunin Kak Ros. Sebelumnya, Kak Ros mengamuk dengan ide nama kue tersebut yang katanya berasal dari nama kakak Ehsan. Namun, pada akhirnya, Kak Ros pun mendapatkan idenya dengan menggabungkan nama usulannya dengan usulan Ehsan sehingga terciptalah nama Kue Ros Bidadari. Besoknya, Kak Ros memanggil Upin dan Ipin untuk membantu mengangkat barang-barang ini ke Tok Dalang. Di rumah Atok, Upin dan Ipin memanggil Atok yang pada saat itu lagi mencari wajannya. Upin Ipin pun memberikan makanan ini ke Tok Dalang yang biasanya Atok berbuka di surau saja. Upin Ipin pun juga heran karena Atok mau membuat dodol lebih cepat daripada biasanya. Tok Dalang bilang kalau Atok buat dodol lebih cepat karena Atok mau pergi liburan untuk berlebaran di kotanya Badrul. Masih ingatkan dengan kota Badrul dan Lim yang ada di awal film Geng Pengembaraan bermula? Nah, kota tersebut inilah yang nantinya bakal dikunjungi oleh Tok Dalang. Kemudian Atok juga akan membawa dodol dan biskuit Yaya ini. Maksudnya kue Ros Bidadari ini agar orang kota bisa mencicipinya. Di sisi lain, Mei Mei dan Jarjit bosan karena teman-teman muslimnya tidak ada. Padahal teman-teman ini bakal mengajak Mei Mei dan Jarjit untuk pergi ke bazar Ramadan. Kemudian, keempat teman-teman ini datang dan membawa makanan dari bazar tersebut. Singkat cerita, Upin Ipin pun datang terlambat karena sering membantu Kak Ros. Upin Ipin pun juga berjanji pergi ke bazar Ramadan besok saja. Kemudian Upin Ipin pun juga bilang kalau besok juga ada pemesanan kue di rumah Kak Ros dengan teman-temannya. Kemudian Upin Ipin juga bilang lagi kalau mereka berdua akan ikut Tok Dalang ke kotanya Abang Badrul. Tetapi Susanti bilang kalau Kak Ros dan Opa ditinggal karena tidak ada Upin dan Ipin. Tetapi Upin Ipin juga bilang kalau pergi ke kota hanya sesekali saja. Di waktu menjelang maghrib, Upin dan Ipin pun mengalami dilema antara ikut Tok Dalang atau tetap di rumah. Sehingga mereka berdua saling menyuruh untuk berbicara kepada Opa. Kak Ros pun melihat keadaan tersebut dan langsung memberhentikan situasi ini karena ada azan maghrib. Ketika Kak Ros bilang ke Upin Ipin untuk pergi ke surau bersama-sama,
Upin malah bilang kalau kita bisa pergi sendiri. Meskipun boleh, tetapi Opah bilang kalau Upin dan Ipin tetap bersama dengan Kak Ros dan Opah karena keluarga yang selalu bersama adalah keluarga bahagia dan diberkati Tuhan. Di keesokan harinya, ketika Kak Ros menerima pesanan dari Jarjit, kuenya pun tidak ada. Dan ternyata kue untuk Jarjit tersebut malah gosong karena ovennya meledak. Opah pun marah ke Kak Ros karena Kak Ros sering menggunakan oven sehingga ovennya meledak. Upin dan Ipin pun bertanya kepada Kak Ros tentang sisa dari kue ros bidadari ini yang ternyata masih separuh lagi. Kemudian Opah menyuruh Kak Ros untuk membagikan kue yang ada di atas meja oven. Kemudian teman-temannya mengajak Upin dan Ipin pergi ke rumah Tok Dalang karena Atok sedang membuat dodol. Sesampainya di rumah Atok, teman-temannya heran karena dodolnya berwarna pink mirip dengan si beban ini. Tetapi rasa dari dodol ini tetaplah enak karena dodol ini berasal dari buah naga. Kemudian, di rumah Opah, Kak Ros menghitung penghasilan dari jualan kue ros bidadari. Sedangkan Opah cuma duduk saja. Kemudian, Upin Ipin datang dan membawa dodol buah naga ke Opah. Uang tersebut sudah cukup untuk pergi ke negara Megawati dan Kak Ros memberikan upahnya ke Upin dan Ipin. Kemudian, Upin dan Ipin keceplosan bilang ikut Tok Dalang untuk berlebaran di rumahnya Badrul, sehingga ketika sudah sholat tarawih, Upin Ipin duduk di tangga dalam keadaan yang murung. Tok Dalang menemui Upin dan Ipin dan dia menanyakan keadaannya. Upin dan Ipin bilang kalau Opah marah dan tidak diizinkan untuk ikut Tok Dalang. Atuk tu jarang dapat beraya dengan anak cucu. Biar dia berseronok bersama keluarga dia. Kau orang janganlah kacau. Betul? Semua orang nak beraya bersama keluarga. Nak berkumpul beramai-ramai. Tapi kau berdua nak berjauhan dari keluarga pula. Dah tak sayang Opah dengan akak lah tu. Minta maaf, Opah. Kita orang sayang Opah dengan akak. Kita orang tak akan tinggalkan Opah dengan akak. Betul-betul. Kita orang nak beraya bersama Opah dengan akak sampai bila-bila. Akan tetapi, Tok Dalang malah tidur ketika Upin dan Ipin menjelaskan semuanya ke Tok Dalang. Meskipun sudah dibagunin, Tok Dalang bilang untuk mematuhi peraturan dari Opah. Keesokan harinya, Upin dan Ipin mengenang kepergian Tok Dalang yang tengah pergi ke kotanya Badrul. Kemudian, di hari Lebaran, Opah bertanya kepada Upin Ipin karena dia malah menengok rumah Tok Dalang. Opah bilang kalau Tok Dalang pergi cuman sebentar saja. Kemudian Kak Ros pun menyuruh adik-adiknya untuk membantu Kak Ros. Kemudian juga, Tok Dalang datang dan dengan mobilnya yang sudah diklaksonnya. Kemudian, Upin dan Ipin senang karena Tok Dalang sudah balik hingga memeluknya. Teman-temannya pun datang dan dia juga merindukan Tok Dalang. Atok mengajak teman-temannya Upin dan Ipin untuk berlebaran ke rumah Tok Dalang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Gimana ceritanya? Seru nggak? Kalau seru, kalian bisa komen di bawah ya. Oh iya, saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video.